على ما نوى به شيخنا الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد، Bapak-bapak para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh masyarakat yang ulun muliakan, atalallahu a'marakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur sampian seberataan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu hayatakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita seberataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, serta bertatap muka di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, Sayyidul Wujud wa Imamun likulli mawjud, Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, pengikut-pengikut beliau, ila yaumiz ziham atau ila yaumil qiyamah. Kemudian ulun tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia dan kepada jamaah Masjid Al-Mu'minin pada umumnya, yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk menjadi imam subuh sekaligus mengisi pengajian di subuh Rabu. Ulun memohon ampun dan maaf, Rabu yang imbah hari raya ada keingatan turun. Hari Selasa hari raya, hari tasyrik pertama itu abut kuncang kirap mbah sembahyang subuh menyiapkan bubuhan penyembelihan di komplek ulun. Ulun menyembelih berataan di situ. Jadi kada keingatan lagi pada jadwal kuliah subuh giliran ulun imbah siang hanya astagfirullahaladzim. Kada ingat ulun julun. Minta ampun, minta ridha, minta halal. Ulun kada sawat menurunnya kan. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesempatan kesehatan yang ada, kita kawa memanfaatkannya untuk sama-sama belajar,
sama-sama turun ke majelis yang kita cintai ini. Walaupun PPKM diperpanjang. Apa itu PPKM? Pembatasan apa? Panjangannya kada paham juga, cuman pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun PPKM kita tuh jangan dengerin itu. PPKM nang kita nang bujur perbanyak pergi ke masjid. Itu bujur. Ini alhamdulillah nah. Artinya PPKM-nya bujur. Perbanyak pergi ke masjid. Seharusnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala bencana, malapetaka, penyakit dan lainnya. Bukannya kita menjauhi masjid, bukannya kita menutup masjid, bukannya kita menghalang-halangi orang beribadah di masjid. Kenapa malah menjauh lawan ampunnya? Kenapa malah menjauh lawan yang memberikan bala dan ujian? Seharusnya kita malah mendekat. Sedih kalau ulun melihat masjid ditutup, masjid dihalang-halangi untuk beribadah, masjid disilang-silang sapnya. Ulun acungkan jempol. Nah, 4 kah? Berarti sejuara. Sap beranggang-ranggang, pesan apa? Iblis masuk di higa-higa, setan. Dosa takutan. Bujur aja, kita taat Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Tapi kita sebelum pergi ke masjid, ulun yakin pian sebelum pergi ke masjid ada yang sudah mandi subuh, mandi junub nang nyata bilanya tak kumpulan bini. Yalah. Paling kada mandi bebersih supaya sigar. Minimal benar mun kada mandi sebelum masuk masjid kita wudu, toharoh, menjaga kebersihan. Insya Allah bersih, jauh tangan dari kuman dan lain sebagainya. Tambah lagi betetulakan pakai masker. Banyak kegunaan masker itu. Bila kita sakit, kita kadang menebarkan orang. Kasihan orang nang dihiga misalnya kita flu, tutup pakai masker. Bagi nang memakai masker nang sehat, orang nang garing, kada termasuk ulah kita. Nah itu kegunaannya. Tapi mun kawa jangan ditutup bila sembahyang turunakan satu mat. Turunakan 5 tuntung sembahyang pasang HP. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. PPKM bagi ulun perbanyak pergi ke masjid. Kancangi ke masjid. Dakati paraki ampunnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ulun kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbenah, untuk mengumpulkan bekal kita di negeri akhirat. Kalau pada pertemuan yang lalu ulun ada membahas alamatus syaqawah. Kalau kada salah pertemuan yang terdahulu di antara tanda-tanda alamat ciri orang yang akan celaka, sengsara, baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Izinkan ulun pada pertemuan kali ini membahas apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. An alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda alamat atau ciri-ciri orang yang akan hidupnya sa'adah. Sa'adah itu artinya bisa bahagia, bisa nyaman, bisa himung, tenang, bisa. Baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Di antaranya yang pertama, an yakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Itu alamat yang pertama.
Alamat atau tanda-tanda ciri yang pertama. An yakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Apa artinya? Zuhud terhadap dunia dan cinta akan negeri akhirat. Itu yang pertama. Apa maksudnya zuhud terhadap dunia? Zuhud di sini bukan berarti kada bakahandak napa-napa. Bukan berarti zuhud kada hendak apa-apa sama sekali. Inya merasa cukup secukupnya saja di dunia. Tapi selama hidup di dunia, inya cinta akan negeri akhirat. Karena tahu kita ini bakal sebentar saja, satu mat saja di dunia. Jadi kada terlalu berhimat benar. Nang dihimati yaitu negeri akhirat yang kekal. Zuhud. Kalau perguruan ulun bahari nang jersidin. Hidup itu jersidin bilanya cukup, nyaman. Bujur lah kira-kira. Bujur benar, ulun bahari bingung juga jersidin. Bilanya cukup jersidin nyaman. Hendak nongkar mobil, cukup duitnya. Ya, nah, hendak makan ini, makan nyaman dah. Makan apa hendak? Makan iwak, makan kakap, makan kerapu, makan ayam panggang, cukup duitnya, nyaman dah. Ya kah? Bujur-bujur pengguruan bahari made. Maksudnya bukan seperti itu. Itu mahalabi aja. Bilanya cukup nyaman, sesedangnya. Kada usah berlebihan. Ya tadi zuhud terhadap dunia. Waraghiban fil akhirah. Masuk zuhud nih bilanya cukup sudah cukup secukupnya itu. Pian dapat warisan duit nih. Kuitan ada bisi tanah dapat warisan dijual payu tanah tuh. Asal di rumah tuh sekeluarga sudah kada mayu berkendaraan. Lalu ada niatan hati rumah sudah bisi, kendaraan sudah bisi, hendak nukar motor. Ya, nengaran manusia bakal hendak lah. Hendak jual bisi motor. Dapat warisan. Duit warisan ini cukupnya nungkar motor. Apa wah ini nang nyaman disambat motor pian? Avanza. Nah, supaya nyaman. Duitnya nih cukup nah Avanza aja. Sudah nungkar Avanza. Cukupnya kasan Avanza. Ini warisan dapat cukup Avanza. Hati ini bujur aja hendak mengharap daripada Avanza, Fortuner, apalagi Alphard, Land Cruiser, apalagi yang harap-harap motor tuh, karta hujulun udah apa? Cukupnya nang itu aja Avanza. Hati ini hendak nungkar Fortuner, tapi bahajar, mun kada Fortuner kada harap. Lalu ay butang sana sini tambahi lagi utang sana utang sini cukup aja karena kau aja membayar di bulan tambahi lagi ya lah nafsu hati ini hendak mengharap padahal duit ini sudah cukup apaan satu kawan karena hanya tapi hendak mengharap itu ngarannya kada zuhud terhadap dunia. Orang sudah bilanya cukup, nyaman, sudah. Itu definisi. Kalau menurut ulun nang pas bilanya sudah cukup, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan ya kan sakit kepala seorang. Utang sana, utang sini. Saatnya kalau mau bayar lalu diambil orang motornya. Nah, ya coba ya kan nukar Avanza tadi. Kontan sudah nyaman sekeluargaan, kada kehujanan, kada kepanasan. Itu masuklah definisi syukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bisi fasilitas gunakan untuk kebaikan.
Bisi motor jangan dipakai kasan peleseran aja. Ke pantai, kemana tulak berderamian, unjun aja dipakai. Unjunan banyak bang di sini, kan timbak nih. Jangan dipakai ke situ aja. Bawa sekali-kali tulak ke majelis. Bawa tulak sekali-kali ziarah, kumpul ke Kalampayan. Nah, jadwal minggu bulan ini, oh ziarah hari ini kemana? Bawa supaya berberkah. Bawa turun ke majelis, banyak di majelis. Tempulu banyak masih majelis di Banjarmasin. Itu ngarannya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan dipakai beramian aja, peleseran ke pantai. Karena pernah motor itu diberi Allah Ta'ala dipakai ke pengajian, bawa ziarah. Kalau bahari itu rame banar pian, belum masih kericikan gitu. Nang bisi motor itu bertawaran masih, ayo siapa yang hendak tulak pengajian kumpul, termasuk abah ulun tuh. Bahari bisi kijang dapat diberi orang, diberi kantor jadi anggota dewan. Wah hipok kijang orang minum maka jalan. Nah Pak mengaji ke sekumpul. Artinya mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dipakai motor itu. Biar orang kada membari, tapi ada aja yang paham kadang mengatur berturukan minyak. Karena bulikannya pulang ada pulang singgahan kita ya makanan gambot makanan. Rame kalau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Satu. Tanda-tanda, alamat atau ciri orang yang akan nyaman, tenang, bahagia hidupnya maupun di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Kada peneng kepala. An yakuna zahidan fid dunya wa raghaban fil akhirah. Zuhud terhadap dunia, cinta akan negeri akhirat. Ini secukupnya aja di dunia ini. Karena dunia kita sudah bahas, dunia kada belawasan. Tapi yang kekal adalah negeri akhirat. Nah kini kita sama-sama ulun pian ini tabungan kita untuk negeri akhirat. Duduk di majelis sekedar memacahin talu jorba guru hari ke ziarah sama lo duduk di majelis tuh. Biar nang keguring pian di ujung situ na par aset yang khusus benar. Kira khusus mendengarkan hanya itu guring. Karena apa? Tapi inya duduk manjala safi majelis ilmi. Siapa yang duduk di majelis ilmu tuh? Mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, usaha kita, ikhtiar kita sambil bersesimpun menyimpuni, mengambil kesempatan yang masih ada selama hidup kita di dunia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri alamat as-sa'adah. Alamatus sa'id yang kedua, an takuna himmatahu fil ibadah wa tilawatil Qur'an. Di dalam hatinya itu tertanam himmah. Himmah itu keinginan yang kuat, iradah, keinginan. Dalam hati ini ditanamkannya keinginan yang kuat hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan hidup di dunia, ditanamkan dalam hatinya hanya untuk ibadah. Apa yang kita kerjakan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Tulak ke majelis ilmu, tulak kuliah subuh ke masjid, apa niatnya? Ibadah. Karena tuntung boleh ke rumah, nang hendak tulak begawi ke pasar berjualan, niatkan ibadah. Ke pasar berjualan, buka toko, niatkan ibadah. Wajib kita menafkahi anak bini untuk kelangsungan hidup kita dan lain sebagainya. Nang mengajar ke sekolahan, niatkan ibadah. Apapun yang kita kerjakan, segala sesuatunya niatkan yang baik.
niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu himmah yang kuat yang patut kita tanam dalam diri kita. Wa tilawatil Quran. Nah, ini keinginan yang kuat di dalam hati harus tertanam dalam diri kita untuk senantiasa membaca, jangan lupa, jangan tertinggal membaca Al-Qur'anul Karim. Pertemuan yang sebelumnya ulun Rabu nang dahulu ada menyampaikan penasehat kita, hidup kita ada dua. Samitan wa natiqan. Yang penasehat kada bepander yaitu maut atau kematian. Penasehat nang bepander Al-Qur'anul Karim. Kadang ulun menganjurkan ujar ulun kan, usikum wa iyya, nafsi ulun menasihati diri pribadi dan kita yang berhadir di sini di rumah itu usahakan ada Quran terjemah. Bahari itu. Wah ini pian di HP Quran tuh terjemah ada, tinggal klik download. Dah. Jadi di rumah pas kada nah santai-santai buka sambil dibaca. Kada apa-apa, pakai HP. So, jangan dibawa masuk ke dalam WC. Pas pembukaan tuh nah Al-Qur'an nah dibuka. Al-Qur'an aplikasinya masuk ke dalam WC. Nah, itu ngarannya membawa Al-Qur'an. Pas masuk WC tutup aplikasinya, HP-nya apa boleh masuk apa-apa. Kalau ada kan kada boleh ya HP dalam apa? Dalam HP. Asal jangan dibuka dalam WC. Sama lo orang hafizul Quran, orang hafal Quran, masuk WC HP-nya di kepalanya Al-Quran. Sama asal di dalam WC jangan mengaji, bilang ma alun-alun gitu. Salah ma ayat di WC. Menjar Habib siapa Mustafa Al-Haddar tamparkah jadi itu Habib Mustafa bila ceramah tamparkah jadi wa tilawatil Quran. Sekedar mengingatkan lagi, mengingat-ingat kembali kalau pian membaca Al-Quran jangan lupa, jangan kada ingat berniat dan berdoa apa hajat kita. Ya lah, sudah ulun sampaikan. Iqra'il Quran ma syi'ta lima syi'ta ujar Rasulullah. Baca ayat suci Al-Quran nang mana pian suka, apa niat, apa hajat. Pian ketujuh membaca Yasin, baca Yasin. Ketujuh membaca Waqiah, baca Waqiah. Ketujuh membaca Tabarak, baca Tabarak. Ketujuh membaca Kulhu, baca Kulhu. Ya lah. Nang mana pian ketujuh. Tapi jangan lupa, jangan kada ingat apa niat, apa hajat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh dan rahmat. Jadi jangan kada ingat kalamullah itu yang mukjizat diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Faqra'u dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah bagi kalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah? 2. Tanda-tanda, alamat, ciri-ciri orang yang akan bahagia, hidupnya nyaman baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Alamat yang ketiga, an yakuna qalilal qaul, an yakuna qalilal qaul fima la yahtaju ilaih. Apa artinya? Kada tapi banyak pandir fima la yahtaju ilaih, dengan sesuatu yang kada tapi bermanfaat atau kada tapi diperlukan. Artinya bapander seperlunya. Kada banyak pandir. Ujar bahasa kakanakan ini kada bore.
Nah, itu bahasa kekanakan borek jar. Itu bahasa kekanakan. Menurut Tuhan ada tahu bisa borek. Jangan tapi banyak pander. Kenapa? Kalau kita kebanyakan bicara yang kada tapi bermanfaat, itu biasanya bergeser. Molah kita menjadi dosa. Wallahu alam bisa kadang tapander orang, bisa tegibah orang, bisa tafitnah orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang kada tapi bermanfaat toh bila pander sana, bapander kebanyakan pander, lalu bisa tapander orang, lalu bisa bapander yang kada tapi bermanfaat. Rasulullah kan mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Keluarkan dari mulut kita sesuatu yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, au liyasmut, maka hendaklah dia diam. Man somata naja, siapa yang diam, dia akan selamat. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'il. Diam itu, kalau peribahasa kita, diam itu adalah amas. Kalau Rasulullah, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'il. Diam itu adalah suatu hikmah yang luar biasa. Wa qalilun fa'iluhu, tapi kada banyak. Karena kau banyak orang menggawi, kada banyak orang yang menggawi diam. Sedikit barang kawa tegawi. Karena apa? Nya kada tahan. Kada tahan deh, kada kau menahani. Lalu hendak aja bapander nyahuti orang, hendak aja bapander. Barangnya padahal lama. Pinjapai, pinjapai. Nah, tarik iletkan, japai. Ya, lama barangnya, tapi berbahaya. Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan dapat menembus. Itu pepatah Arab mengatakan. Perkataan kita nih, pemandiran kita nih, dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Artinya apa? Dapat menusuk ke dalam hati seseorang. Jarum kalau masuk, cocok misalnya wah. Paling melukai aja, kecuali paksaan. Tapi pemandiran, perkataan, muntung kita dapat menembus ke dalam hati seseorang. Itu bahaya. Makanya ciri-ciri, kembali kita ke sini. Alamat atau ciri-ciri orang yang akan hidupnya tenang, bahagia di dunia maupun kelak di negeri akhirat. An yakuna qalilal qaul fi ma la yahtaj. Dia kada tapi banyak kada tapi banyak bicara. Baik ujar abah guru bahari, untung komat kamit baik selawat. Abah guru, kumpulullah ya kan. Daripada memandang yang terbaik, banyak selawat aja di sini. Lebih bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad dalam hati kah? Berpandar kah langsung? Diucapkan jahar kah? Banyak selawat. Perbanyak istighfar. 3. Kemudian yang keempat. Yang keempat, apa tandanya? Alamatus sa'id yang keempat. An yakuna muhafazan ala salawatil khams. Nah, menjaga. Muhafazan itu artinya menjaga. Menjaga sembahyang nang 5 waktu nang kita wajib. Ya kah? Ini ja. Ada nang bertakun orang kadang sebut ini benar. Hendak ya supaya nyaman, hidup tenang di dunia maupun kelak di negeri akhirat.
Jurun kadang-kadang sebenarnya ini dah. Coba perhatikan. An yakuna muhafazan 'ala shalawatil khams. Menjaga. Apa kira artinya menjaga? Menjaga sembahyang nang wajib kita kerjakan nih. Ini aja dulu. Kita kepinggirakan dulu nang lain. Cukup menang kawa menggawi nang lain, alhamdulillah. Ini dulu nang wajib. 5 waktu nang wajib nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini dulu lagi terjaga. Bila sudah terjaga ini, alhamdulillah, tertambahannya yang lain. Tahajud, duha, isyraq dan lain sebagainya. Itu tambahannya. Nang ini dulu dijaga. Bila kau menjaga ini, yakin ya, insya Allah hidup akan bahagia, tenang, nyaman di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Itu Abah Guru Bahari mengucapkan, mengingatkan, nang Jasmin. Itu pengajian di Regol, amun kan salah. Bahari waktu di Regol. Nang Jasmin belum dikumpul. Nang hidup itu Jasmin lawan murid bertanya, jangan lebih bungul daripada ayam. Apa maksudnya? Hidup jangan lebih bodoh daripada ayam. Ayam itu Jasmin kan tahu ayam. Ayam bila hendak diberi nyaman, ini kan kita membahas nyaman nih, membahas bahagia. Ayam bila hendak diberi nyaman, nyelekas. Coba kurung ayam tuh ya. Ayam biar kurung. Hari inilah sampai esok. Jangan diberi makan. Esok lapas. Ikuti baras. Dan di hadapan di kamera nih. Jarak di situ kanan kipas tuh. Tuh keadaan ayamnya lapar, kiau ayam tuh. Pian apa itu kiau tuh? Ini baras itu sih timbai. Bama kabaras ya. Apa di kiaunya? Pur. Dikukur ujar orang Banjar, kukur. Ayam pula kas buka ini mah agak baras lawan bama. Kenapa? Ini hendak diberi nyaman. Kita hendak diberi nyaman juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala lambat artinya lebih bungul daripada ayam. Maksudnya kayak apa? Kita hendak diberi nyaman, kita dikukur juga sebenarnya. Pian mengkukur ayam, malah hendak beri nyaman makan. Kita ini dikukur oleh Allah Subhanahu wa taala biwasilatil muadzin. Lewat wasilahnya muadzin. Muadzin kaum merbot. Hayya 'alas shalah, ujar muadzin. Marilah dirikan salat satu. Meh itu pulang. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, ujar muadzin. Menyampaikan nih kiawan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Mari ayo ujar Allah menuju kemenangan. Nah, apa kita rancang? Ya hati jam. Lagi nyaman guring nih nyanyak. Majuhur guring lah rancak. Sampai parak asar. Kalinya azan asar. Kadang dulu dah. Hanya jam 4. Maghrib lawas lagi. Kena dulu. Atau ibu-ibu biasanya menonton sinetron di TV maghrib tuh. Ada kelak neng apa tuh? Neng apa sinetron neng ancak di maghrib tuh. Apa ibu-ibu neng lagunya neng ku menangis tuh. Apa istri apa? Ada tahu pokoknya nih itu dah. Nang lagunya bilangnya ku menangis, jat lagunya tuh. Ulah nancak mendengar. Agak asik menonton di muka TV. Azan Isya. Kena dulu. Ini azan nih Masjid Al Mukminin masih di higa rumah di higa telinga. Di higa masjid rumah. Kena dulu nah. Lagi rame amunnya aku tinggalakan nih karena tahu kisahnya kena ketinggal episode kena dulu kau aja Isa masih panjang lagi balasan Isa bagus diakhirkan ya pulang bagus diakhirkan Isa mencari dalil seorang kena dulu itu Abah Guru Bahari
Makanya ada kan ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang yang lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang ini. Bukan celakalah orang yang sholat, maksudnya alladzina melalaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun di sini dua sebenarnya versi. Kalau yang keras sedikit versi yang telonggar lah. Kalau yang telonggar, yang kata keras itu celakalah bagi orang yang kalau yang telonggar sedikit ahli tafsir itu ada macam tafsir itu banyak. Ada yang telonggar. Telonggar itu maksudnya fawailul musallin, celakalah bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Sahun di sini artinya ada sembahyang sama sekali. Nah, kalau yang ketat sedikit, yang keras, wailul lil musallin, celakalah orang yang menunda-nunda. Itu deh ujur lu. Kena dulu. Padahal rumusnya sudah ada di wari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah nyaman, hendaklah tenang, hendaklah bahagia hidup di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Ini rumusnya an yakuna muhafazan 'ala shalawatil khams. Menjaga sembahyang nang 5. Ning ini aja dulu nang wajib nih nah. Kita perhatikan. Hanyar karena bila sudah terperhatikan nang wajib, kita tambahan nang lain. Kalau nang wajib ini terjaga, ulun yakin nang lain bakal menggiring. Tak umpatinya pasti. Sudah nang terjaga nang 5 nih, sunnahnya, duhanya, tak umpati, pastinya umpati menggiring aja. Tahajudnya menggiring. Nah, itulah pesan Allah ya amari. Hidup nengai jangan lebih bungul daripada ayam. Ayam diberi nyaman lakas buka. Kita hendak diberi nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, marilah dirikan salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Ayo. Kerjakan salat 5 waktu, jaga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi berapa sudah tadi? 4. Sesambungannya insyaallah pada episode yang berikutnya. Mudahan pian panjang umur, mudahan pian sehat. Kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kau menyambung pulang nang selanjutnya. Tanda-tanda, alamat, ciri-ciri orang yang akan bahagia, nyaman hidupnya maupun kelak di negeri akhirat. 4 dulu. Cukup sudah. Kena pulang, mudahan kita kau bertamuan pulang. Mudahan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan maunahnya. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal jika banyak terdapat salah dan khilaf. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.